Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yopsi Katoneng Waktu dari 10 PS2 absen 36 akan menotasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul pengaruh pembelajaran daring terhadap pembagian waktu siswa. Kata pengantar puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Atas nama hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul pengaruh pembelajaran daring terhadap pembagian waktu siswa secara tepat waktu. Lama penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi tugas penulis, juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Malang 25 April 2001, Yopsi Katoneng Waktu. Daftar isi. Kata pengantar bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. 1.2 mengulas masalah. 1.3 tujuan dan manfaat penelitian. 1.3.1 tujuan penelitian. 1.3.2 manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori. 2.1 interaksi sosial. 2.2 pembelajaran daring. Bab 3 metodologi penelitian. 3.1 desain penelitian. 3.2 teknik pengumpulan data. 3.3 tahapan penelitian. Bab 4 pembahasan dampak pembelajaran daring pada waktu belajar siswa. 4.2 dampak pembelajaran daring pada waktu refleksi siswa. 4.3 faktor yang menyebabkan siswa semakin malas mengerjakan tugas. 4.5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. 5.2 saran. Daftar pustaka. Pendahuluan bab 1 latar belakang. Istilah pembelajaran luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh atau distance learning jadi jalan keluar. Semua mata pelajaran disampaikan pada siswa menggunakan bantuan teknologi belajar secara daring tentu memiliki tantangannya. Siswa tidak hanya membutuhkan suasana dan semangat yang mendukung untuk belajar, tapi juga koneksi internet yang bisa dipakai. Namun, proses pembelajaran yang bisa dipahami juga pasti penting. Selama pembelajaran jarak jauh, siswa sulit mengatur waktu agar dapat menjalani kegiatan belajar dengan teratur. Agar tugas sekolah bisa dikerjakan dengan baik, maka diperlukan manajemen waktu yang baik. Jadi meskipun pembelajaran dilakukan secara online, kita masih bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dengan adanya pembelajaran daring, maka akan semakin sulit untuk siswa membagi waktu. Salah satunya adalah membagi waktu untuk istirahat, makan, dan hiburan. Semua pembelajaran terhubung dengan teknologi membuat semakin sulit untuk membagi waktu. 1.2 rumusan masalah. Apa dampak pembelajaran daring pada waktu belajar siswa? Apa dampak pembelajaran daring pada waktu refleksi siswa? Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa semakin malas mengerjakan tugas? 3. Tujuan dan manfaat. 3.1 tujuan mengetahui dampak pembelajaran daring pada waktu belajar siswa. 2. Mengetahui dampak pembelajaran daring pada waktu refleksi siswa. 3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa semakin malas mengerjakan tugas. Manfaat memberi data untuk membantu siswa membagi waktu. Bab 2 landasan teori. Interaksi sosial. Interaksi sosial atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa jadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif untuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial tidak jadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu konteks sosial dan komunikasi. Istilah pembelajaran daring muncul sebagai satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna sambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Bab 3 metodologi penelitian. 3.1 desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode ini, diharapkan dapat membeda fenomena diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabar temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.
Teknik pengumpulan data. Pada sesi ini akan menggunakan berbagai pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu sebagai berikut. 1. Teknik pengumpulan data. A. Wawancara. B. Observasi. 2. Teknik pengolahan data. 3. Tahapan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan ada tahap yang dapat membantu proses pelaksanaan penelitian agar rencana yang disusun berhasil dengan baik, sehingga dalam penelitian ini diperlukan proses tahapan penelitian sebagai berikut. 1. Pembuatan rancangan penelitian. 2. Pelaksanaan penelitian. Bab 4. Pembahasan. Part 1. Dampak pembelajaran daring pada waktu belajar siswa. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya atau pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Dalam pembelajaran daring sehari-hari, siswa kebanyakan sering kesulitan untuk membagi waktu di rumah. Salah satu penyebabnya adalah seringnya bermalas-malasan di rumah. Pada akhirnya, karena sering bermalas-malasan, maka pembelajaran daring siswa tersebut diganggu. Jika siswa semakin malas, maka siswa akan semakin sulit untuk membagi waktu belajar siswa. Padahal waktu belajar siswa sangat penting untuk menjaga nilai yang baik. Waktu belajar siswa akan semakin berkurang, maka disebutkan bahwa pembelajaran daring mempengaruhi waktu belajar siswa. Dari data yang sudah diolah, banyak siswa menjawab bahwa pembelajaran daring mempengaruhi waktu belajar siswa. Pada 2. Dampak pembelajaran daring pada waktu refreshing siswa. Memanfaatkan waktu refreshing yang berkualitas. Refreshing merupakan sebuah penyegaran hati dan pikiran manusia yang penat dengan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir pekan di mana individu sedang tidak bekerja atau libur. Selain mengunjungi tempat wisata, refreshing juga bisa dilakukan dengan bersantai, sekedar menonton film, memasak, berkebun, atau melakukan kegiatan yang disukai atau hobi. Sebelum pembelajaran daring, waktu refreshing siswa biasanya dilakukan sepulang sekolah dan akhir pekan. Setelah ada pembelajaran daring, waktu refreshing siswa malah semakin bertambah. Karena rasa malas meningkat, yang dulu waktu refreshing hanya 1-4 jam, sekarang bisa lebih dan dilakukan setiap hari. Pada waktu refreshing siswa harus seimbang dengan kerjanya. Dari data yang sudah diolah, banyak dari siswa menjawab bahwa pembelajaran daring mempengaruhi waktu refreshing siswa. Pada 3 faktor yang menyebabkan siswa semakin malas mengerjakan tugas. Sifat malas dalam diri seorang itu sudah lumrah. Semua orang berpotensi untuk memiliki sifat malas. Sifat malas tidak hanya pada orang berusia anak-anak dan remaja, orang dewasa pun kadang-kadang juga dihinggapi oleh sifat malas. Sifat malas belajar pada siswa ditandai oleh banyak indikator seperti sering bolos, lambat datang sekolah, sering mengantuk atau menguap ketika belajar, permisi meninggalkan kelas setiap bentar. Tentu saja masih banyak indikasi yang lain yang menunjukkan siswa telah kehilangan semangat untuk belajar. Salah satu penyebab siswa semakin malas sebagai pembelajaran daring adalah banyak nongkrong, main game, maupun tidur-tiduran. Penyebab siswa malas pada masa pandemi adalah kebiasaan menunda tugas, banyak refreshing, atau kurangnya waktu belajar siswa. Menurut kebanyakan siswa, penyebab siswa semakin malas pada pembelajaran daring karena sering malas-malasan di rumah. Bab 5. Kesimpulan. 5.1. Kesimpulan. Dari hasil data yang sudah disimpulkan, dapat ditemukan bahwa siswa lebih banyak menggunakan ponsel lebih banyak dari adanya daring, yang dulu hanya digunakan untuk sosmed atau hiburan, sekarang untuk pelajaran sekolah juga. Dari data yang diberikan, siswa sehari menggunakan ponsel sekitar 9-10 jam sehari, dan siswa dalam sehari menggunakan ponsel sebelum pembelajaran daring sekitar 1-4 jam sehari. Menurut jawaban siswa, pembelajaran daring mempengaruhi waktu refreshing siswa karena kebanyakan siswa merasa waktu refreshing semakin banyak dan semakin membuat malas siswa. Waktu belajar siswa pun juga terganggu. Menurut siswa, beberapa siswa penyebabnya adalah pembelajaran di daring, karena pembelajaran daring semakin membuat siswa malas, yang membuat siswa semakin malas. Adapun pembelajaran daring menurut siswa tidak efektif, salah satunya alasannya karena semakin membuat malas dan bisa ditunda. Siswa pun memiliki banyak kendala, salah satunya adalah hilangnya koneksi internet dan kurangnya kuota internet. Pembelajaran daring sangat memboros kuota yang diberi siswa, yang harusnya untuk pembelajaran daring terkadang habis untuk melihat sosmed maupun game. Hilangnya koneksi internet juga menjadi kendala besar. Terkadang saat ada informasi penting internet tiba-tiba dan tidak bisa mendapatkan ilmu dengan sempurna. 5.2. Saran dari penulis adalah untuk semakin cepat diadakannya pembelajaran luring, karena pembelajaran daring
menurut saya tidak efektif, sehingga tugas murid tidak menumpuk agar bisa sakit depan guru dan sekolah untuk memberikan fasilitas serta informasi menggunakan aplikasi yang digunakan sekolah. Tetap pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.